Selamat pagi, sahabat Lingkar Madani. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Perkenalkan, aku Indah dari Lingkar Madani. Aku mau ngucapin terima kasih banyak kepada sahabat Lingkar Madani yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung dalam kelas pelatihan kapasitas keorganisasian dengan judul Memahami dan Menguatkan Keamanan Holistik bagi individu dan organisasi masyarakat sipil di Indonesia nih teman-teman. Mungkin resiko keamanan memiliki relevansi yang tinggi ya dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang mungkin ancaman siber serta aspek keamanan holistik lainnya bagi individu dan juga organisasi nih teman-teman. Kira-kira tujuannya apa sih teman-teman? Mungkin untuk meningkatkan kesadaran keamanan menyeluruh bagi individu dan organisasi sehingga peserta dapat mengidentifikasi resiko dan juga ancaman sesuai konteks isu dan kerja organisasi nih teman-teman. Oke, mungkin juga dapat membangun skenario dan rencana keamanan dan juga dapat mendorong kolaborasi antara individu dan organisasi sebagai kekuatan bersama nih teman-teman. Dan juga mungkin dapat meminimalisir resiko dan juga ancaman yang dihadapi baik secara individu maupun kelembagaan. Oke, dan hari ini kita akan bersama-sama mendalami ilmu dan juga keterampilan yang akan sangat berguna untuk kita semua bersama narasumber hebat di bidangnya, yaitu Syamsul Alam sebagai pegiat HAM yang hari ini akan memaparkan materi terkait tema keamanan holistik dan juga akan berbagi pengalamannya nih teman-teman. Oke, aku manggilnya Bang Alam. Bang Alam ini adalah Ketua Badan Pelaksana Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara atau bisa disebut juga PPMAN. Oke, halo selamat pagi Bang Alam. Selamat pagi, Kak Indah. Oke, Bang Alam, apakah sudah siap untuk memaparkan materi Oke. serta berbagi pengalamannya nih? Ya, dengan senang Oke, hati ya. ya. Oke, kalau gitu terima kasih Bang Alam. Tempat dan waktu kami persilakan. Baik, selamat pagi kawan-kawan sahabat Lingkar Madani yang saya hormati. Juga terima kasih untuk Indah dan tim yang telah mengajak saya untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman terkait dengan keamanan holistik ya pada kesempatan hari ini, dan mudah-mudahan kita masih terus bersemangat untuk melanjutkan sampai sesi yang kelima gitu ya, sebagaimana yang tadi Kak Indah sudah sampaikan terkait dengan rencana-rencana materi yang akan kita diskusikan untuk 5 sesi ke depan. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, perkenalkan saya untuk berbagi slide ya di kesempatan pagi ini. Oke, baik. Jadi pada kesempatan pagi ini judul sesi kita adalah konsep kunci tentang pembela HAM, untuk mengenal lebih dekat ya terkait dengan definisi dan prinsip serta konsep-konsep pembela HAM, dan nantinya juga kita akan berbagi pengetahuan dan berdiskusi terkait dengan prinsip-prinsip perlindungan bagi pembela HAM dan komentar terkait dengan deklarasi perserikatan bangsa-bangsa terkait dengan pembela HAM. Ya, secara umum kerangka yang akan kita diskusikan terkait dengan pengenalan lebih dekat siapakah pembela HAM, kemudian prinsip-prinsip perlindungan dan pendalaman deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pembela HAM. Rekan-rekan sahabat Lingkar Madani yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui, definisi terkait dengan pembela HAM itu berdasarkan deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa ya tentang pembela HAM, khususnya pada pasal 1 disebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk memajukan dan memperjuangkan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan dasar di tingkat nasional dan di tingkat internasional gitu. Nah, dari definisi ini saya kira cukup tegas ya dan jelas, menjelaskan kepada kita sekalian bahwa pembela HAM itu tidak hanya individu,
ya, tapi juga adalah organisasi atau komunitas-komunitas yang melakukan pembelaan dan pemenuhan hak asasi manusia. Nah, siapa pembela HAM itu bisa kita lihat ya. Pertama, pembela HAM itu tidak hanya digolongkan dari kelompok aktivis ya atau staf LSM. Jadi untuk menjadi pembela HAM itu tidak harus menjadi aktivis atau harus bergabung dan kemudian mendapatkan satu penyebutan ya adalah staf di salah satu lembaga swadaya masyarakat gitu. Nah, mereka pembela HAM ini berasal dari berbagai lapisan masyarakat dan latar belakang. Ya, mereka itu bisa saja polisi, bisa anggota DPRD, ya, bisa hakim, bisa jaksa maupun pegawai negeri sipil gitu ya. Nah, mungkin kawan-kawan, rekan-rekan sekalian bertanya kok polisi yang biasanya menyandang sebagai pihak yang diduga melakukan pelanggaran HAM, tetapi dalam definisi ini karena latar belakangnya bisa juga dikategorikan sebagai pembela HAM ya. Jadi bagi mereka ya polisi atau anggota kepolisian ini bisa saja dikelompokkan atau didefinisikan sebagai pembela HAM di mana saat dia bekerja sebagai anggota kepolisian justru terlibat dan membantu secara aktif ya pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia ya tentunya di luar dari tugas-tugas pokok yang dijalankan. Kita sering mendengar berbagai banyak cerita, pengalaman, informasi ya. Begitu banyak saya kira anggota-anggota kepolisian di Republik ini itu melakukan kegiatan-kegiatan sosial ya seperti misalnya membantu dan memajukan pendidikan di kampung-kampung terpencil, di komunitas-komunitas masyarakat adat, ada yang juga memajukan dan mendirikan rumah sakit dan termasuk memfasilitasi warga atau masyarakat yang berkebutuhan ya secara khusus gitu. Bisa juga wartawan, guru ya, dokter, mantri, petani atau mahasiswa atau ibu-ibu atau perempuan ya yang selama ini bekerja untuk urusan rumah tangga. Kemudian bisa Anda sendiri yang hadir pada kesempatan ini, kawan-kawan sahabat Lingkar Madani, ya bisa menjadi atau dikelompokkan dan memenuhi persyaratan dalam definisi sebagai pembela HAM. Nah, sebagian dari mereka yang saya sampaikan tadi, ya mereka adalah pembela HAM yang mengalami ancaman ya sehingga membutuhkan perlindungan. Nah, adapun prinsip-prinsip perlindungan yang kita akan diskusikan pada kesempatan pagi hari ini, pertama kita terlebih dahulu menyamakan satu persepsi kita terkait dengan konsep perlindungan ya. Konsep perlindungan itu adalah satu konsep kunci dalam hubungan internasional dan perangkap HAM internasional dan di mana dalam konsep perlindungan ini negara yang merupakan pihak utama yang menerima mandat perlindungan. Sebagaimana kita ketahui bahwa kewajiban generik ya dari pemerintah atau negara itu ada tiga ya generik secara generik HAM. Pertama adalah kewajiban untuk mengakui, melindungi, kemudian menghormati ya dan memenuhi. Negara wajib memberikan perlindungan terhadap hak dan keamanan warga, warga yang berhadapan dengan pihak ketiga yang melanggar HAM, misalnya perusahaan-perusahaan, sebagaimana kita ketahui dengan proyek besar ya untuk menyukseskan pembangunan dalam pemerintahan sebelumnya itu kita kenal dengan begitu banyak yang apa yang kita sebut dengan yang mereka sebut dengan istilah proyek strategis nasional ya di mana komunitas-komunitas masyarakat adat, komunitas-komunitas marginal, komunitas-komunitas yang rentan itu terdampak dari kebijakan pembangunan tersebut. Nah, begitupun saya kira aksi premanisme ya juga kerap kita lihat dan laskar-laskar bayaran yang biasanya memiliki afiliasi dengan perusahaan-perusahaan ya ataupun satu usaha atau proyek ya yang tengah dikembangkan di komunitas-komunitas masyarakat dan pihak non pemerintah yang saya kira bisa kita
dikelompokkan ya sebagai pelaku dalam satu peristiwa yang diduga mengandung unsur-unsur pelanggaran HAM. Praktik pengamanan di mana dalam konsep perlindungan ini harusnya melengkapi usaha dan langkah yang telah diambil oleh pembela HAM ya untuk menjaga diri ya. Nah, tentunya di sini dengan konsep-konsep pengembangan kapasitas ya, kemudian konsep-konsep penerapan standar operasional prosedur dalam bekerja bagi pembela HAM ini yang tidak bisa dipisahkan dari konsep perlindungan itu sendiri. Ada dua jenis pendekatan, kawan-kawan sekalian. Pertama adalah pendekatan preventif ya atau aktor sentris ya. Yang ini adalah fokus pada penguatan keberdayaan pembela HAM. Ya, ini biasanya banyak dilakukan oleh organisasi-organisasi dan saya kira termasuk pada hari ini di mana teman-teman di Lingkar Madani mengajak sahabat-sahabat ya Lingkar Madani untuk menjadi bagian untuk penguatan kapasitas terkait dengan keamanan holistiknya dalam bekerja atau mengembangkan program-program yang membantu masyarakat gitu ya. Selain itu, pendekatan kedua adalah pendekatan reaktif ya atau intervensionis yang fokus pada tindakan penyelamatan ya. Banyak saya kira pengalaman kita rekan-rekan sekalian bagaimana terlibat dalam satu usaha ya perlindungan bagi masyarakat yang rentan ya melakukan safe house ya melakukan advokasi kampanye atau sampai pada pendampingan pada pembela HAM yang berhadapan dengan hukum atau biasa sering kita dengar dengan istilah kriminalisasi. Kemudian sistem perlindungan pembela HAM itu adalah sistem internasional ya, di mana prinsip, norma, aturan, dan sistem pengambilan keputusan, di mana harapan-harapan aktor menyatu dalam isu-isu tertentu. Ada 5 unsur utama dalam sistem perlindungan ini. Pertama adalah berakar pada sistem hukum internasional, ya, digerakkan oleh tujuan ya untuk melindungi dan mendukung pembela HAM dalam konteks mereka sendiri saat menghadapi bahaya dan resiko. Kemudian yang ketiga adalah mengadopsi paradigma keamanan manusia ya atau biasa juga kita dengar dengan istilah human security. Human security ini atau keamanan manusia ini sangat berbeda dengan konsep keamanan negara yang sering kita sebut dengan istilah keamanan konvensional, di mana keamanan warga negara atau keamanan seseorang itu sangat dipengaruhi atau sangat ditunjang oleh banyaknya intervensi negara yang dipersiapkan seperti mobilisasi anggota kepolisian ya mobilisasi anggota TNI dan sebagainya gitu ya secara umum yang perlu kita ketahui dari konsep paradigma keamanan manusia ini adalah fokus pada individu, kelompok, dan komunitas yang menjadi acuan utama dari negara. Dan keempat ya adalah memakai sistem berlapis. Sistem berlapis adalah satu mekanisme perlindungan dan inisiatif di tingkat lokal dan internasional ya. Dan juga melibatkan banyak pihak, baik kelompok, organisasi non pemerintah, donor, komisi nasional, negara-negara seperti kedutaan ya dan sebagainya dan lembaga antar negara dan segala pihak yang terlibat dalam perlindungan. Bagaimana dengan pembela HAM di Indonesia? Ya, pertama pembela HAM di Indonesia itu terlibat dalam pembela HAM yang dalam definisi yang sangat luas. Ya, pertama sering kita melihat pembela HAM itu fokus pada anti korupsi, ya, kemudian kebebasan beragama, hak atas tanah, hak perempuan, lingkungan dan masyarakat adat, ragam gender dan seksualitas ya dan hak-hak orang dalam situasi konflik dan lokasi mereka bekerja hampir semua di wilayah Indonesia ya dari Aceh sampai Papua ya di mana kita mengetahui bahwa dua wilayah ini ya yang merupakan juga wilayah perbatasan memiliki pengalaman cukup penting terkait dengan konflik sosial dan konflik struktural
yang terjadi. Ya, kita ketahui bahwa Papua sampai saat ini masih terjadi konflik yang sangat serius dan potensi pelanggaran HAM berat juga menunjukkan intensi yang cukup tinggi, ya, dan berpengalaman dalam menghadapi risiko, ya. Jadi hampir semua pembela-pembela HAM di Indonesia itu memiliki pengalaman menghadapi risiko. Nah, tinggal nantinya kita melihat bagaimana level risiko-risiko yang dialami oleh setiap pembela HAM di setiap wilayah, dan fokus kerja mereka sangat tergantung pada aktivitas mereka. Jadi aktivitas pembela HAM ini akan mempengaruhi tingkat kerentanan dan resiko yang potensi ya dihadapi oleh si pembela HAM. Sebagaimana kita ketahui risiko-risiko yang contoh-contoh risiko yang kerap terjadi pada pembela HAM di Indonesia itu mulai dari ancaman pembunuhan, ya, percobaan pembunuhan. Kita mungkin masih hangat ya di ingatan kita, rekan-rekan sekalian, ada kasus Munir, ya, ada pembunuhan Munir, pembunuhan wartawan Udin di Yogyakarta, pembunuhan Marsina, ya, buruh perempuan di Surabaya, ya, di mana kasus-kasus tersebut ya belum menunjukkan satu situasi ya dalam konteks penegakan hak-hak korban dan keluarganya gitu. Demikian pula dengan dimensi perlindungan bagi pembela HAM, ya. Banyak juga pembela HAM di Indonesia menghadapi serangan fisik, ya. Kantor Kontras sering sekali ya diserang oleh kelompok-kelompok eh, non aktor, ya, negara, juga serangan-serangan fisik misalnya yang terjadi pada kawan-kawan aktivis ICW, ya, Indonesia Corruption Watch, ya. Dan saya kira banyak contoh-contoh lain, dan saya kira tidak menutup kemungkinan bahwa atas pekerjaan dan fokus dari rekan-rekan sekalian juga dapat menimbulkan satu resiko yang sangat serius, ya, dari pekerjaan yang teman-teman lakukan. Begitupun dengan pengintaian, kriminalisasi, saya kira sudah cukup banyak sekali, ya, kita mengetahui contoh-contoh kasus-kasus kriminalisasi yang dihadapi oleh masyarakat. Demikian pula saya kira pada penanganan pendampingan, misalnya pada kasus-kasus yang dimana dihadapi oleh rekan-rekan yang rentan, ya, karena karena pilihan-pilihan pada orientasi seksual dan gender mereka. Seringkali para pembela HAM ini menghadapi stigmatisasi, ya. Demikian pula misalnya dengan rekan-rekan pembela HAM yang melakukan pendampingan atau pembelaan pada kasus-kasus yang terjadi dalam konflik sosial yang memiliki dimensi KBB atau kebebasan beragama dan berkeyakinan. Seringkali pembela HAM ini menghadapi satu stigma, ya, mendukung kelompok-kelompok rentan tersebut, ya, seperti mendukung gerakan LGBTQ dan sebagainya gitu. Dan juga dalam penyelidikan hukum, ya, seringkali ini merupakan satu awalan di mana para pembela HAM ini terjebak, ya, atau terjadi yang namanya atau yang kita istilahkan itu adalah kriminalisasi. Dan mereka pembela HAM ini di Indonesia, laki-laki, perempuan atau transgender, ya, semuanya mengalami situasi-situasi yang saya sampaikan sebelumnya di atas, ya, karena wilayahnya, karena fokus pekerjaannya, dan mereka mengalami risiko-risiko yang sama, baik laki-laki, perempuan, dan transgender. Nah, siapa yang kemudian kerap kita identifikasi sebagai pelaku yang dimana korbannya adalah mereka pembela HAM. Pertama adalah aktor negara, ya. Di kasus-kasus yang dialami oleh para pembela HAM yang fokus pada anti korupsi dan wilayah konflik, biasanya aktor negara itu bisa kita identifikasi itu seperti dari Badan Intelijen Negara, ya, polisi maupun TNI. Kemudian aktor non negara, ya, itu adalah minoritas agama. Biasanya mereka berhadapan pada kelompok-kelompok paramiliter, laskar-laskar, ya, ataupun kelompok-kelompok masyarakat yang fundamental yang memiliki
ideologi ya sebagai dasar bertindak untuk melakukan diskriminasi. Demikian pula dengan komunitas LGBTQ ya mereka kerap sekali menghadapi serangan-serangan baik fisik ya maupun non fisik dari kelompok-kelompok paramiliter dan polisi syariah. Kalau misalnya kita kontekskan pada kasus di Aceh ya di mana melalui daerah otonomi khusus ya saya kira justru melahirkan satu pengelompokan eh, di mana ada kebijakan terkait dengan pembentukan polisi syariah ya dan sistem hukum syariah. Kemudian hak atas perumahan dan hak atas tanah ya ini biasanya terjadi di wilayah-wilayah pedesaan preman yang didukung aparat pemerintah dan polisi dan ini biasanya sangat erat kaitannya dengan proyek-proyek pembangunan ya misalnya yang kita hadapi saat ini ya di mana proyek-proyek pembangunan seperti perumahan ya yang memerlukan tanah atau misalnya proyek-proyek energi terbarukan seperti geotermal ya di daerah Flores eh, itu proyek-proyek ini tentunya apa namanya memerlukan satu areal yang luas untuk melaksanakan proyek tersebut. Apa yang mereka hadapi? Pertama adalah mereka menghadapi ancaman pembunuhan, ya, tidak hanya kepada pembela HAM, tapi juga ancaman terhadap keluarga, ya, di mana juga media itu menghadapi satu situasi di mana publik ya semakin ekstrim, ya. Saya kira ada beberapa contoh-contoh yang kita ketahui, saya kira dalam publikasi informasi saya kira misalnya yang dihadapi oleh kawan-kawan jurnalis Tempo misalnya ya di mana kendaraan mereka dicoret ya bannya dikempeskan itu adalah salah satu contoh atau bukti di mana para pembela HAM ini yang menyuarakan secara kritis itu sangat rentan ya menghadapi ancaman-ancaman yang berhadapan dengan kelompok-kelompok masyarakat yang ekstrim. Kemudian pelaku-pelakunya bisa adalah gang ya, eh, geng ya, kemudian preman, kelompok paramiliter, kemudian aparat pertahanan ya dan polisi. Dan para pembela HAM ini menghadapi satu situasi ya apa yang sering kita kenal dengan istilah impunitas atau tidak adanya penghukuman sehingga keberlanjutan dan keberulangan pada kasus-kasus yang dialami oleh pembela HAM ini kerap terjadi. Mana kita ketahui beberapa kasus misalnya praktek impunitas ini belum berhasil memutus rantai ya praktek impunitasnya, misalnya pada kasus Munir yang sudah berapa tahun ini, meskipun sudah dilakukan satu proses penegakan hukum dan sebagainya, tapi kemudian rantai impunitas itu belum terputus ya, sehingga kasus-kasus seperti pembunuhan Munir, pembunuhan Udin, pembunuhan Marsina itu kemudian tidak menunjukkan satu usaha dari negara untuk apa namanya memberikan satu situasi terang ya atas penyelesaian kasus tersebut. Sehingga dari praktik impunitas ini itu melahirkan atau menciptakan keberulangan dari peristiwa itu. Ya, biasanya kita menggunakan istilah orang seperti Munir aja misalnya yang sangat rentan ya sebagai pembela HAM gitu ya bagaimana dengan rekan-rekan atau kawan-kawan yang justru tidak memiliki sumber daya dukungan yang cukup karena mereka wilayah atau lokasi mereka bekerja, kemudian perluasan jaringan dan akses informasi dan dokumen-dokumen. Ini semua faktor-faktor yang bisa menciptakan kerentanan bagi pembela HAM. Kemudian para pembela HAM ini mengalami atau memiliki pengalaman yang beragam atau bervariasi ya, sangat tergantung pada jenis pekerjaan ya, lokasi, tingkat-tingkat dukungan dari komunitas ya. Nah tentunya kawan-kawan yang pembela HAM ya, yang bekerja di lapangan ya, yang berhubungan secara langsung dengan komunitas dan masyarakat. Atau misalnya kita bandingkan dengan tingkat kerentanan dan resiko yang
dialami oleh rekan-rekan pembela HAM misalnya yang lebih banyak melakukan riset ya, kemudian studi literatur dan sebagainya, atau membantu dukungan manajerial ya dalam satu organisasi itu memiliki tingkat risiko dan kerentanan yang berbeda. Kemudian pembela HAM ini membangun sistem kewaspadaan secara insting. Ya, ini juga masih kita sering hadapi dan ini adalah salah satu bentuk kerentanan ya. Jadi insting ini masih lebih dominan ya untuk mengukur tingkat kerentanan dan risiko yang dialami oleh pembela HAM. Kemudian ini juga banyak dilakukan berdasarkan pada pemantauan secara sadar dan di bawah sadar ya. Artinya banyak di antara rekan-rekan sekalian pembela HAM itu menyepelekan apa yang kita sebut sebagai konsep keamanan holistik ya dalam bekerja. Ada yang memiliki pandangan bahwa saya pembela HAM ya diakui, saya pembela HAM di wilayah tertentu dan saya lebih cukup mengenal ya peta aktor-aktor yang terjadi ya. Sebagaimana kita ketahui rekan-rekan bahwa ancaman dan risiko ini dia selalu dinamis ya, dia tidak statis. Nah, sehingga perubahan-perubahan konteks yang terjadi di situasi di lapangan ketika kawan-kawan bekerja itu tingkat probabilitasnya cukup tinggi gitu ya. Kemudian banyak sistem keamanan holistik ini, sistem keamanan organisasi dan individu ini dikembangkan berdasarkan pada pengalaman pribadi dan kelompok ya dalam sejarah pergerakan ya. Jadi itu juga menunjukkan pola bahwa kasus-kasus yang dihadapi oleh pembela HAM kerap memiliki satu pola dan apa namanya motif yang hampir sama gitu ya. Kemudian pembela HAM ini di Indonesia ya dalam berbagai riset yang dilakukan seperti yang dilakukan oleh York University ya, itu menemukan bahwa pembela HAM di Indonesia itu masih banyak mengandalkan sejumlah taktik pengamanan pribadi ya. Seringkali taktik ini juga tidak terjabarkan secara rasional, formal dalam bentuk prosedur pengamanan gitu ya. Jadi mengambil satu inisiatif yang tidak terkoordinir dengan sumber daya yang harusnya menjadi modal dari pengamanan itu sendiri. Ketika ada pertanyaan ya kepada pembela HAM tentang keamanan ya, apa kekhawatiran pembela HAM tentang keselamatan keluarga? Inilah yang merupakan hal yang terbesar ya yang dihadapi oleh pembela HAM. Tapi sebagian dari pembela HAM itu juga mengalami ancaman yang datang dari keluarga dan komunitas mereka sendiri ya. Khususnya pembela HAM perempuan banyak menghadapi ancaman-ancaman atau tingkat kerentanan mereka meningkat itu karena disebabkan dari faktor-faktor internal keluarga dan komunitas itu sendiri. Nah, misalnya khususnya mereka yang mengkritisi norma sosial, ya, budaya dan agama seperti pembelahan perempuan, ya, dan LGBTQ misalnya. Ya, ketika kita melakukan pembelahan terhadap kasus-kasus kekerasan seksual misalnya ya, nah kerap sekali bahwa korban kekerasan seksual ini yang justru distigma ya menjadi penyebab dari peristiwa tersebut. Begitupun saya kira ketika kita melakukan pendampingan ya atau program-program kepada kawan-kawan atau rekan-rekan LGBTQ misalnya ya di komunitas ya. Stigma itu kerap disandang atau diarahkan kepada pembela HAM yang melakukan pendampingan. Atau situasi itu juga dapat dihadapi ketika pembela HAM menghadapi situasi di mana korban dan pelaku berasal dari komunitas yang sama ya. Saya kawan-kawan memiliki beberapa pengalaman misalnya dalam pendampingan kasus-kasus yang dihadapi oleh komunitas masyarakat adat, seringkali ya benturan kepentingan atau perbedaan cara pandang komunitas ketika melihat persoalannya ini ya dalam mengkritisi pembangunan melalui skema apa namanya proyek strategis nasional. Ada kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang melihat bahwa pembangunan itu dalam rangka untuk memajukan perekonomian warga. Kemudian pada kelompok masyarakat yang lain mengatakan bahwa proyek-proyek strategis nasional ini justru mengancam eksistensi
masyarakat adat ya, di mana tanah ya dan hutan serta lingkungan hidup yang bersih dan sehat ini adalah modal penting untuk menjaga dan merawat ritual-ritual mereka. Ketika tanah mereka diambil, hutan mereka dirusak, ya, dan lingkungan kemudian menjadi tidak sehat, maka sangat sulit bagi mereka untuk melakukan ritual-ritual di komunitas masyarakat adat. Ini juga banyak dihadapi, situasi ini juga banyak dihadapi oleh perempuan-perempuan adat, di mana mereka tidak bisa lagi menenun misalnya, ya karena bahan-bahan baku untuk membuat benang, warna, ya itu semuanya sudah hancur, ya sudah hilang di komunitas masyarakat adat karena proyek pembangunan tersebut. Juga terdapat perbedaan yang signifikan, kawan-kawan sekalian, saat organisasi menyingkapi pedoman pembela HAM ya dengan serius. Ya banyak organisasi tidak memiliki pedoman dan SOP keamanan gitu ya, atau bahkan SOP standar prosedur operasional prosedur keamanan ini kerap sekali dipisahkan ya atau berdiri sendiri dengan SOP keamanan SOP yang lain seperti SOP keuangan, SOP manajemen, SOP organisasi atau SOP lain yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Kemudian perhatian terhadap kesehatan mental dan emosional juga sangat sedikit. Meski para pembela HAM tahu bahwa mereka lelah, stres, dan sakit, ya. Kenapa demikian? Itu karena pemahaman banyak saya kira aktivis dan pembela HAM ini bahwa mereka sangat dibutuhkan oleh masyarakat ya, oleh komunitas sehingga faktor-faktor di luar ya seperti kesehatan mental, emosional dalam bekerja itu kerap tidak menjadi pertimbangan-pertimbangan dari kawan-kawan sehingga bisa menciptakan kerentanan ya. Sering kita mendengar bagaimana teman-teman aktivis, teman-teman pembela HAM banyak yang kemudian sakit ya dan kemudian tidak bisa melanjutkan perjuangan mereka, mengembangkan program-program yang membantu masyarakat dan juga saya kira banyak rekan-rekan yang kemudian menghadapi situasi ekonomi di tingkat keluarga ya dan relasi antar keluarga itu kemudian tidak menjadi perhatian yang sangat serius dan berdampak sangat serius pada kehidupan dan keberlanjutan kerja-kerja pembelahan tersebut. Mereka juga banyak tidak memikirkan terkait dengan faktor-faktor keamanan mereka bekerja karena mereka menganggap bahwa mereka tidak memiliki waktu ya. Hal ini sering kali kita temukan dengan kuesioner-kuesioner yang mungkin ada beberapa sahabat Lingkar Madani kemarin dibagikan oleh teman-teman ya form penilaian terkait dengan kerentanan, kapasitas ya dan ancaman serta risiko yang dialami rekan-rekan. Ya banyak sekali yang kemudian faktor-faktor ini muncul ya di pembela HAM karena mereka tidak memiliki waktu yang cukup untuk menyiapkan diri terkait dengan konsep keamanan yang holistik. Dan sebagian dari pembela HAM itu mengakui pentingnya ruang bagi mereka sendiri sebagai kebutuhan wajar setiap orang seperti libur, cuti. Meski saya kira kebijakan-kebijakan atau keinginan-keinginan ini itu sulit dilaksanakan ya. Ini saya kira pentingnya dan poin penting ya kita bicara tentang keamanan holistik ya. Keamanan holistik artinya kan keamanan yang dimana ini terhubung dengan faktor-faktor lain ya di luar dari pekerjaan untuk mendukung keamanan dan kenyamanan dari si pembela HAM tersebut ya. Banyak dan ada beberapa organisasi yang tidak memiliki satu kebijakan khusus ya terkait dengan kesejahteraan ya. Kita temukan banyak sekira aktivis-aktivis atau pembela HAM yang di mana pekerjaan mereka cukup tinggi, memiliki resiko ya ketika melakukan pekerjaan, namun mereka kemudian tidak ada satu kebijakan dari organisasi untuk memberikan satu jaminan misalnya terkait dengan keselamatan ya berupa SOP, kemudian pendidikan atau pelatihan khusus untuk keamanan bagi staf dan juga
kita masih sering menyaksikan di mana ada organisasi-organisasi yang tidak memiliki SOP manajemen misalnya, yang tidak mengatur terkait dengan cuti ya, liburan ya, atau kebijakan-kebijakan lain yang mengarah pada kesehatan mental dan keamanan dari si pembela HAM tersebut. Eh, Istilah pembela HAM, rekan-rekan sahabat Lingkar Madani ya, dan rekan-rekan sekalian, bahwa istilah pembela HAM dan hak asasi manusia ini di komunitas-komunitas masyarakat kita ini masih merupakan istilah-istilah yang diperdebatkan. Demikian pula perdebatan-perdebatan dua istilah ini antara pembela HAM dan hak asasi manusia ini masih kerap muncul ketika kita misalnya membangun ruang-ruang diskusi ya, dengan aktor-aktor negara ya, seperti pemerintah, polisi, ya, kemudian penegak hukum yang lain ya, dan tentunya juga kepada militer ya, kepada TNI ya. Ini masih menjadi pembelaan, apa namanya, menjadi satu gap atau perbedaan yang sangat serius. Mereka mengatakan bahwa pembela HAM itu tidak perlu dikhususkan ya, karena sesungguhnya hukum kita ya, konstitusi kita sudah memberikan jaminan bahwa setiap warga negara wajib ya dijaga dan dilindungi oleh negara. Nah, tapi tidak dalam konteks kepada mereka pembela HAM ya, yang diletakkan pada posisi yang berbeda ya. Kemudian konteks atau konsep pembela HAM ini juga masih sangat sedikit ya aktivis yang memiliki pemahaman ya terkait dengan konsep-konsep pembela HAM. Kemudian ada beberapa lembaga-lembaga yang tidak paham arti pembela HAM dan isu yang ditangani. Misalnya ketika mereka melakukan pembelaan, ya misalnya sering kita berhadapan pada situasi seperti ini, rekan-rekan ya. Misalnya Komnas HAM dan Komnas Perempuan ya mengakui hak LGBTQ ya sebagai hak asasi manusia yang tidak dikecualikan dengan hak-hak yang lain, atau pemenuhan dan perlindungan hak-hak pada warga negara yang lain. Nah, tetapi ya ketika kita meminta perlindungan ya kepada lembaga negara ya, lembaga perlindungan saksi dan korban, mereka tidak memiliki satu pemahaman dan kebijakan yang sama dua lembaga negara lain gitu ya. Sehingga ini masih juga menjadi problem ya, atau persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam kegiatan-kegiatan advokasi pemenuhan hak LGBTQ. Itu saya kira Kak Indah untuk sesi awal kita ya berdiskusi sebagai pengantar, dan saya kira akan sangat menarik dan dinamis forum kita ini kalau teman-teman bisa berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan ya, karena sebagaimana yang saya sampaikan di awal bahwa konsep konsep perlindungan dan konsep pembela HAM ini adalah sebuah konsep yang sangat dinamis, atau bukanlah konsep yang statis dan kaku, tapi dia selalu mengikuti perkembangan-perkembangan yang dialami oleh para pembela HAM di Indonesia. Terima kasih sahabat Ikrar Madani untuk kesempatan sesi pertama ini. Saya kembalikan ke Kak Indah untuk mengatur alur dan jalannya diskusi kita. Baik, terima kasih Bang Alam. Mungkin sebelum kita buka sesi diskusi tanya jawab, aku minta teman-teman untuk nyalakan kameranya dan kita foto bersama dulu. Bang Alam boleh ya? Oh, boleh. Oke, silakan teman-teman dinyalakan kameranya dulu. Kita foto bersama terlebih dahulu. Oke, silakan teman-teman. Jika Jihan, Kak Jayul, Kak Tasya, Kak Wulansari, Kak Cesarius. Silakan, Kak Deva boleh dibuka kameranya. Oke, aku hitung sampai 3. Teman-teman boleh senyum. 1, 2, 3. Mungkin boleh gaya bebas. Teman-teman punya gaya andalan. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Saya mau bertanya ke Pak Samsul, terima kasih atas sharingnya. Mungkin dalam konteks ini mengenai uh, apa namanya untuk
menguatkan keamanan holistik tadi disampaikan ada beberapa case ya begitu. Nah, ini juga kita dengar ada satu apa berita baru gitu ya yang dimana kadang-kadang sebuah keputusan dalam sebuah organisasi mungkin akhirnya bisa berujung beresiko gitu apalagi dengan adanya pemerintah baru yang kelihatannya mungkin berbeda ya. Jadi cukup top down gitu. Nah, jadi saya mungkin mau bertanya apalagi dengan eh, organisasi-organisasi yang bergerak di bidang kalau saya mungkin spesifik di bidang lingkungan gitu ya. Jadi kadang-kadang suatu hal yang secara data benar setelah disampaikan mungkin jadi ya bisa dibilang jadi tidak benar, tidak dibenarkan lah gitu. Nah, itu bagaimana sih apakah ada tips sebaiknya seperti apa? Konteksnya adalah dengan pemerintahan baru. Kalau mungkin pemerintahan yang lama sudah agak bisa ketemu polanya, ritmenya ya gitu ya. Nah, sekarang kan ini memang betul-betul baru, termasuk kepada organisasi yang melakukan advokasi gitu. Sepertinya sekarang data saja tidak cukup gitu. Kira-kira sebaiknya bagaimana gitu pola-pola engagementnya gitu atau advokasinya. Terima kasih. Boleh Aku langsung dijawab, Bang langsung aja Alam? ya Eh, respon. Oke. Mbak Tilma ya, saya kira pertanyaan atau saya kira konsen dari Mbak Tilma ini sangat relevan saya kira dengan situasi kenegaraan saat ini yang baru saja berganti kepemimpinan ya. Dan saya kira ini adalah kekhawatiran-kekhawatiran yang sering kita dengar, sering terjadi ya, khususnya di kalangan aktivis ya. Nah, menurut saya tidak ada tingkat kerentanan yang berubah ya dari sebelumnya karena tidak akan ada satu kepastian adanya perubahan yang lebih baik ya, khususnya terkait dengan kebijakan. Pertama, yang saya ingin sampaikan salah satu bentuk kerentanan yang mungkin ini harusnya menjadi pertimbangan dari rekan-rekan ya. Pertama adalah dasar hukum untuk memberikan perlindungan secara khusus kepada pembela HAM. Ya, ini belum ada undang-undang yang secara khusus ya memberikan pengakuan dan perlindungan kepada pembela HAM dan ini adalah berdasar pada definisi pembela HAM itu dalam deklarasi. Sedangkan konsep deklarasi itu sendiri adalah sebuah konsep pengakuan ya yang dilakukan oleh negara atau pemerintah. Jadi dia tidak perlu di apa namanya berbeda dengan konvenan-konvenan ya internasional yang harusnya dirubah menjadi undang-undang ya. Ya. Nah, itu satu kondisi yang rentan. Memang di dalam undang-undang lingkungan hidup ya, itu ada pengakuan ya, pengakuan terkait dengan peran serta pembela HAM lingkungan ya. Dan saya kira masih hangat ya, kita ketahui bahwa sebelum rejim Jokowi ya berakhir, Menteri KLHK itu baru saja mengeluarkan satu surat keputusan nomor 1 ya terkait dengan kebijakan anti slap ya. Nah, tetapi di dalam pasal 11 kebijakan anti slap ini yang dituangkan dalam Permen ya peraturan menteri yang pada intinya adalah eh, para pembela HAM lingkungan ya yang diakui melakukan pembelaan atau sedang melakukan pembelaan HAM, pembelaan lingkungan di masyarakat itu tidak boleh dituntut ya atau digugat baik secara perdata maupun pidana gitu. Nah, itu kelihatannya wah kita ini pembela HAM lingkungan ini bisa agak lega sedikit ya kayak gitu. Nah, tetapi di dalam pasal 11 ya Permen tersebut menyebutkan bahwa untuk mendapatkan ya pengakuan bahwa seseorang ini adalah pembela HAM lingkungan atau tidak itu ditentukan beberapa tahapan-tahapan ya secara administratif. Pertama harus mendapatkan pengakuan dari kementerian dan lembaga negara ya, kemudian pemerintah setempat, kemudian juga bisa melalui Komnas HAM ya gitu untuk mendapatkan pengakuan bahwa yang bersangkutan adalah pembela HAM lingkungan kayak gitu. Nah, tetapi kita ketahui sendiri bahwa hampir dari mereka yang disebutkan ini adalah
pelaku-pelaku ya kejahatan lingkungan, ya bagaimana mungkin kebijakan ini bisa diterapkan dengan baik karena disyaratkan status pembela HAM lingkungan itu didapatkan dari mereka yang kerap ya menjadi pelaku atau pelaku-pelaku kejahatan lingkungan itu sendiri. Misalnya pemerintah setempat, ya bupati mengeluarkan IUP, ya memperpanjang misalnya secara ilegal, ya penguasaan HGU misalnya, ya kemudian KLHK juga kerap melakukan kriminalisasi. Katir, mas saya baru-baru saja mendapatkan satu pengalaman baik ketika saya melakukan pendampingan masyarakat ya. Dalam tahun ini ada 3 masyarakat yang kemudian bisa dibebaskan secara hukum dari hukuman mereka, dari dakwaan mereka. Itu satu pengalaman pada pendampingan kasus Bapak Michael Ane, ya salah satu tokoh adat di komunitas adat Kiong ya di Manggarai Timur, yang sebelumnya di tingkat pengadilan tingkat pertama mereka dikriminalisasi ya, si Pak tokoh adat ini kemudian dikriminalisasi menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja, ya, kemudian menggunakan Undang-Undang Lingkungan Hidup, ya, kayak gitu. Karena mereka kemudian sebagai masyarakat adat merawat hutan mereka, menjaga hutan mereka, menjaga lingkungan mereka yang bersih dan sehat, ya dalam kawasan kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan wisata ya istilahnya ini kawasan wisata alam ya gitu di Ruteng gitu. Nah kemudian Bapak Michael Ane ini tidak mendapatkan pengakuan sebagai masyarakat adat karena pengakuan masyarakat adat secara administratif ya hanya bisa didapatkan melalui undang-undang, tapi sampai saat ini 15 tahun teman-teman masyarakat adat yang ataupun mereka yang konsen pada perlindungan dan pengakuan masyarakat adat lebih dari 15 tahun mengharapkan kebijakan atau undang-undang terkait dengan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat itu disahkan, namun sampai sekarang belum terjadi gitu ya gitu. Nah ini juga salah satu faktor kerentanan ya, karena tidak adanya regulasi yang secara khusus ya yang mengakui dan melindungi komunitas-komunitas masyarakat adat termasuk pembela-pembela masyarakat adat. Nah, pada akhirnya Pengadilan Negeri Ruteng memvonis Bapak Michael Ane itu 1 tahun penjara ya, 1 tahun penjara, dan di 8 bulan dia menjalani proses pemidanaan ini. Kemudian kami mengajukan kasasi di Mahkamah Agung. Nah, oleh kasasi Mahkamah Agung kemudian membebaskan Michael Ane dari semua dakwaan karena hakim mahkamah berpendapat bahwa Michael Ane adalah masyarakat adat yang diakui secara konstitusi ya, walaupun undang-undang terkait dengan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat. Itu pertama. Dan yang kedua disampaikan bahwa dalam undang-undang kehutanan ya disebutkan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Michael Ane tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang harus dihukum ya, harus dihukum gitu loh. Karena Michael Ane melakukan satu tindakan-tindakan tidak untuk kepentingan ekonomi atau memperkaya diri sendiri ya. Dia mengambil hasil hutan, memotong kayu dan sebagainya untuk kepentingan pembangunan rumah adat. Ya, pada pasal yang sama juga dialami oleh Sorbatua Sialangan ya di Simalungun yang kemarin juga divonis bebas di Pengadilan Tinggi Medan ya dengan dalil yang sama, argumentasi yang sama ya, bahwa tindakan Sorbatua Sialangan itu bukanlah perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana dan tidak boleh dihukum sehingga harus dibebaskan. Dan baru kemarin saya kira satu berita baik yang dialami oleh komunitas masyarakat adat penganut kepercayaan Jingitiu di Sabu, Nusa Tenggara Timur, itu juga kami dampingi dan kemudian bebas murni ya dari semua dakwaan
ini menggunakan undang-undang Cipta Kerja, menggunakan undang-undang kehutanan. Jadi begitu rentan sebenarnya posisi kita sebagai pembela HAM, pembela lingkungan, ya karena regulasi yang ada itu justru adalah regulasi-regulasi yang berpihak pada bisnis, ya, pada pengembangan proyek-proyek strategis nasional, tidak justru dalam dimensi perlindungan. Ya, misalnya kita lihat 15 tahun perjuangan masyarakat adat untuk meminta pengakuan dan perlindungan melalui undang-undang, ya, itu justru diabaikan ya oleh DPR dan Presiden, tapi yang justru hadir dalam waktu yang cepat selama 3 bulan adalah penggabungan seluruh kebijakan-kebijakan untuk menopang ya atau memberikan dukungan pada proyek-proyek strategis nasional dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak memiliki dimensi perlindungan dan pengakuan kepada masyarakat, tapi justru merupakan salah satu regulasi yang menciptakan kerentanan ya bagi pembela, bagi anggota masyarakat gitu. Nah, itu saya kira salah satu bentuk kerentanan. Nah, pertanyaan berikutnya, apa yang harus kita lakukan untuk ke depan ya menghadapi rejim baru ya, penguasa baru, pemimpin negara baru ya. Saya kira kita harus konsisten terus untuk mendorong adanya pengakuan ya. Satu, dari sisi kebijakan, kita harus melahirkan kebijakan-kebijakan yang justru memberikan pengakuan dan perlindungan kepada pembela HAM ya. Kita terus membangun narasi-narasi yang bisa digunakan sebagai alat advokasi gitu ya. Alat advokasi, jadi misalnya yang tadi saya sampaikan ada satu keputusan hukum ya, pertimbangan hukum. Ada argumentasi hukum di mana pembela HAM ini tidak bisa dikriminalisasi ya, karena ada putusan mahkamah, ada putusan pengadilan, seperti yang terjadi pada 3 kasus yang saya sampaikan tadi. Itu jurisprudensi yang harus kita gunakan sebagai tameng ya dalam melakukan advokasi perlindungan kepada pembela HAM. Salah satunya ya. Nah, yang kedua saya kira yang lebih penting adalah bagaimana membangun kesadaran bersama kita untuk membangun sistem keamanan holistik ya di tempat kita bekerja ya dan di organisasi kita ya. Kita harus saya kira merubah cara pandang ya konvensional terkait dengan konsep keamanan ini dan meminta kepada organisasi untuk konsen pada satu kebijakan perlindungan bagi stafnya ya, bagi stafnya yang bekerja, yang dimana saya sampaikan sebelumnya bahwa semua pekerjaan kawan-kawan ya ini memiliki tingkat resiko. Namun resiko yang teman-teman hadapi karena pekerjaan tersebut itu berbeda level dari setiap fokus dan pekerjaan kita. Teman-teman Kak Tilma yang fokus pada isu lingkungan akan berbeda misalnya dengan teman-teman yang fokus pada bekerja untuk dengan menggunakan metode penelitian dan sebagainya. Begitupun dengan teman-teman yang melakukan advokasi pada posisi frontliner ya, pada posisi terdepan ya, melakukan pendampingan masyarakat yang rentan. Nah, saya kira itu Kak Wilma, jadi menurut saya satu adalah kebijakan negara harus didorong agar memunculkan pengakuan dan perlindungan. Yang kedua, menurut saya yang juga sangat penting adalah bagaimana membangun kesadaran dan sistem keamanan holistik di kalangan para pembela HAM dan organisasi ya, agar ini bisa kita memperkecil ya resiko-resiko yang kita sadari akan muncul karena pekerjaan kita, tetapi dengan kesadaran ya, dengan kesiapan kita menghadapi risiko-risiko tersebut merupakan langkah awal untuk memperkecil dampak ya dari risiko yang akan muncul. Saya kira begitu Baik, dari saya Kak. Terima kasih. terima kasih Mas Ram. Mungkin pertanyaan lanjutan singkat aja. Saya bertanya apakah menurut Mas Alam adalah baik kalau seandainya yayasan-yayasan kecil ini yang memang melakukan advokasi dan sebagainya itu juga harus mempunyai misalnya pengacara gitu atau terkoneksi dengan LBH misalnya sebelum mereka melakukan LBH secara taktis aja gitu. Ya, Bagaimana menurut Mas Alam? terima kasih Kak Tilma. Saya kira ini satu gagasan bagus ya, dan beberapa praktek itu sudah dilakukan ya. Kebetulan saya di Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara ya, yang merupakan organisasi sayap dari AMAN
Ya, fokus kami adalah bekerja untuk memberikan perlindungan dan pembelaan hukum ya kepada masyarakat adat yang berhadapan dengan hukum, ya, juga melakukan perubahan-perubahan kebijakan yang berpotensi merugikan kepentingan masyarakat adat. Nah, kami banyak bekerja dan berjaringan dengan teman-teman yang frontliner yang langsung di masyarakat yang bekerja dengan ARAS, ya. Kemudian juga kami berjaringan dengan teman-teman pengacara dan lembaga bantuan hukum. Di PPMan sendiri kami memiliki 7 kantor ya di Sumatera, di Kalimantan, di Jawa, Sulawesi, kemudian Bali Nusra, Maluku dan Papua ya. Nah, ini harusnya bisa diakses oleh kawan-kawan gitu dan juga berjaringan dengan teman-teman LBH. Tapi saya kira saya sangat setuju untuk memperkuat posisi kita dan mitigasi risiko-risiko tersebut. Penting membangun jaringan dan komunikasi dengan teman-teman lawyer ya. Ya gitu. Meskipun misalnya kalau kita tidak memiliki sumber daya khusus atau fokus mandatori organisasi untuk di bidang advokasi. Nah, kami juga saat ini Kak Tilma sedang menguji undang-undang KSDHE ya. Menguji undang-undang KSDHE di MK ya. Ini masih dalam tahapan uji formil, ini juga dalam rangka satu adalah pendekatan apa namanya bertahan ya gitu ya, bertahan dengan mengubah kebijakan-kebijakan, membangun kesadaran-kesadaran, dan yang saya kira adalah kebijakan di mana kita memang harus mengajukan gugatan-gugatan menggunakan forum-forum legal untuk mengubah kebijakan-kebijakan tersebut. Kami juga pernah apa namanya menguji di Mahkamah Agung terkait dengan keputusan Presiden terkait dengan nilai ekonomi karbon, ya. Nah, jadi ruang-ruang ini harusnya diisi di satu sisi untuk mitigasi resiko, kita bisa mengembangkan kapasitas kawan-kawan melalui pelatihan-pelatihan di tingkat yayasan, di tingkat organisasi, dan di tingkat komunitas, saya kira, agar kita memiliki satu panduan holistik ya terkait dengan keamanan ya. Karena kita yang kita layani. Nah, inilah pentingnya prinsip penerapan prinsip Dono HAM ya, dan penguatan konsep keamanan holistik antara pendamping dan komunitas yang dilayani. Saya kira begitu Kak Tilma. Baik, terima kasih jawabannya Mas. Kawan-kawan dan sahabat Lingkar Madani, mungkin di sesi satu ini saya masuk di bagian kedua. Ya. Nah, pertama kita penting untuk melihat hak untuk dilindungi, ya, termasuk kewajiban untuk pemerintah melindungi pembela HAM dari pelanggaran HAM oleh aktor pemerintah dan aktor non negara, ya, aktor non pemerintah, ya. Undang-undang domestik harus diharmonisasikan dengan deklarasi pembela HAM, ya. Jadi undang-undang hak asasi manusia, undang-undang nomor 39 tahun 99. Nah, ini harus dipastikan ya, dipastikan bahwa pengakuan dan perlindungan pembela HAM itu diharmonisasikan dengan isi atau substansi dari Undang-Undang 39 ya. Begitupun saya kira dengan undang-undang yang lain. Tadi yang saya sharing dari respon dari Kak Tilma tadi, misalnya bagaimana undang-undang lingkungan hidup ya memberikan pengakuan kalau tidak salah itu di pasal 100 ya, memberikan pengakuan kepada pembela HAM lingkungan ya. Di Undang-Undang 39 pasal 100 menyebutkan bahwa setiap warga negara ya memiliki hak untuk berpartisipasi memajukan hak asasi manusia ya. Nah, dari poin itu saja sebenarnya bisa menjadi dasar bertindak bagi setiap pembela HAM untuk mengembangkan agenda-agenda pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia. Yang ketiga adalah hambatan legal atau administratif terhadap kerja pembela HAM itu harus dicabut ya. Saya kira banyak contoh-contoh yang kita hadapi, diantaranya misalnya ketika kita bicara terkait dengan konteks organisasi ya, keorganisasian, ada undang-undang ormas dan sebagainya. Kadang hambatan-hambatan legal seperti ini menjadi persoalan ya yang dihadapi oleh pembela HAM dalam melaksanakan kerja-kerja pembelaan HAM-nya ya. Misalnya kalau di tingkat daerah kita sering menemukan bahwa
setiap organisasi masyarakat diwajibkan untuk mendaftarkan dan mendapatkan surat tanda terdaftar, ya, surat tanda terdaftar misalnya di Kesbangpol. Nah, konteksnya ini adalah pengawasan, ya, meskipun saya kira di Mahkamah Konstitusi sudah memberikan apa namanya, memberikan satu penegasan, ya, bahwa surat tanda terdaftar ini tidaklah menjadi satu kewajiban, ya, bagi organisasi masyarakat, ya. Kemudian langkah berbeda harus dikembangkan untuk melindungi keamanan pembela HAM, ya. Jadi langkah berbeda itu maksudnya gini, bahwa tidak semua langkah-langkah secara legal, ya, harus kita lakukan, ya, sebagai pilihan dalam memberikan perlindungan keamanan bagi pembela HAM. Kalau pembela HAM menghadapi kriminalisasi, kalau pembela HAM menghadapi ancaman, ya tidak harus selalu eh, yang kita rujuk itu adalah melaporkan ke kepolisian, ya. Tetapi bagaimana pembela HAM ini bisa membangun sistem keamanan mandiri, ya, evakuasi, relokasi, ya, dan sebagainya gitu. Kemudian mengatasi impunitas, ya, ini juga merupakan langkah yang penting, ya, mengatasi impunitas. Bagaimana memastikan tidak terjadi keberulangan, ya, atau keberlangsungan dari satu pelanggaran HAM yang terjadi atau pelanggaran-pelanggaran yang dialami oleh pembela HAM, sehingga negara wajib, ya, memiliki kewajiban untuk mengatasi impunitas. Nah, ada beberapa contoh, ya, teman-teman, bentuk pelanggaran dan pembatasan yang diterima oleh pembela HAM. Pertama adalah stigmatisasi pembela HAM sebagai teroris, ya. Ketika misalnya apa, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, ya, memberikan bantuan hukum kepada Abu Bakar Ba'asyir, ya, ya, itu kemudian YLBHI distigma sebagai pendukung teroris misalnya. Padahal konteksnya itu adalah bagaimana terpenuhinya hak-hak hukum setiap warga negara yang berhadapan dengan hukum. Apalagi saat itu dipandang bahwa undang-undang teroris, ya, sebelum direvisi itu merupakan undang-undang karet gitu, ya. Jadi bisa kena kepada siapapun. Kemudian persekusi termasuk kriminalisasi, ya. Ini kerap juga terjadi di komunitas masyarakat adat, ya. Dan pembela-pembela masyarakat lainnya saya kira sering mengalami persekusi, ya, dan kriminalisasi. Kemudian gagal melindungi pembela HAM dari aktor non negara. Ini banyak sekali saya kira kasus, ya, penyerangan-penyerangan kantor teman-teman, ya, organisasi di mana dilakukan oleh kelompok-kelompok ormas-ormas tertentu misalnya, di mana polisi menjadi bagian dengan apa terjadinya satu pelanggaran dengan by omission, ya, melakukan pembiaran, ya. Kemudian gagal melindungi pembela HAM dari aktor negara, ya, dan kekerasan seksual, ya, dan pemerkosaan terhadap pembela HAM khususnya ini sangat rentan dialami oleh pembela HAM perempuan yang bekerja di wilayah konflik, ya. Saya kira banyak kasus-kasus, ya, teman-teman. Nanti kita bisa merujuk pada data kasus, ya, Komnas Perempuan misalnya, ya, kasus-kasus yang dialami oleh pembela HAM perempuan, ya, yang memiliki dimensi yang sangat serius. Kemudian hak untuk kebebasan berkumpul, ya, mencakup berbagai bentuk termasuk pertemuan di dalam kediaman pribadi, pertemuan dan konferensi di tempat-tempat umum, demonstrasi, ya, dan berbagai bentuk saya kira dan pengalaman yang bisa kita sharing, ya, pengalaman pembela HAM di Indonesia. Jadi misalnya pelarangan teman-teman LGBTQ, ya, sekitar 10 tahun yang lalu misalnya pelarangan terhadap LGBTQ, kawan-kawan LGBTQ untuk melakukan pertemuan, ya. Sekitar 2 tahun yang lalu juga ada pelarangan teman-teman LGBT untuk melakukan pertemuan, ya, gitu, pertemuan di Jakarta, ya, gitu. Itu merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak atas hak untuk kebebasan berkumpul, ya. Dan kemudian ancaman terhadap pembela HAM dan anggota keluarganya ini juga kerap dialami, ya. Jadi kalau pelaku tidak bisa menyasar kepada pembela HAM-nya, maka kerap sekali, ya, orang-orang yang terdekat dengan
pembela HAM tersebut itu akan menjadi target antara ya. Kemudian pembela telah dituntut atas dasar hukum yang memungkinkan eksekutif untuk sewenang melarang pertemuan publik ya. Nah, ini yang juga kerap terjadi ya. Jadi misalnya kalau teman-teman ketahui misalnya di Papua misalnya kawan-kawan itu beberapa kali surat keputusan ya atau surat edaran dari Kapolda atau Kapolres menyampaikan terkait dengan pelarangan untuk penyampaian pendapat di depan umum ya kepada mahasiswa dan kelompok masyarakat yang kritis ya atas situasi HAM yang ada di Papua. Ya, itu yang saya maksudkan munculnya satu kebijakan-kebijakan ya yang kemudian menjadi dasar hukum ya pelarangan dalam pelaksanaan hak untuk kebebasan berkumpul. Kemudian pembatasan perjalanan bagi para pembela HAM yang ingin berpartisipasi dalam aksi untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia, ya melalui dari screening, pengawasan, ya. Kalau sekali lagi bahwa ini pengalaman teman-teman kalau di misalnya di Papua ada satu lembaga screening yang dibentuk ya berdasarkan surat keputusan Menteri Luar Negeri ya, di mana dibuat tim terpadu untuk melakukan screening bagi organisasi-organisasi internasional yang bekerja di wilayah-wilayah konflik seperti Papua. Nah, tim terpadu ini itu melibatkan Badan Intelijen Negara, ya, kemudian Baintelkam Mabes Polri, kemudian Mendagri, dan kemudian Kementerian Luar Negeri tentunya, ya. Akhirnya ya dengan kebijakan dan pengawasan yang mereka lakukan, beberapa organisasi hak asasi manusia ya internasional seperti Palang Merah Internasional dan sebagainya itu harus angkat kaki ya, tidak boleh melakukan aktivitas di wilayah Papua. Pembatasan juga diberlakukan pada melalui langkah-langkah administratif ya yang saya sampaikan tadi, misalnya surat keterangan terdaftar di Kesbangpol karena tidak dilakukan ya maka keberadaan satu organisasi masyarakat ini tidak diakui oleh pemerintah di tingkat daerah. Ini merupakan atau bukti contoh dari langkah-langkah administratif yang kerap ya kita hadapi di wilayah-wilayah. Kemudian hak untuk kebebasan berasosiasi ya. Kebebasan berasosiasi melibatkan hak individu untuk berinteraksi dan mengatur antara mereka sendiri untuk mengungkapkan secara kolektif, mempromosikan, mengejar, dan membela kepentingan umum. Ada beberapa bentuk-bentuk pelanggaran dan pembatasan yang diterima oleh pembela HAM. Pertama adalah penggunaan kekerasan, penangkapan, dan penahanan. Ya, kesulitan dalam pembentukan dan pendaftaran asosiasi hak asasi manusia dan saksi pidana untuk kegiatan terdaftar. Nah, ini banyak sekali saya kira contohnya ya. Ketika misalnya teman-teman organisasi ragam gender dan seksualitas mengajukan pengesahan badan hukumnya misalnya di AHU di Kementerian Hukum dan HAM, maka kerap kawan-kawan ini sulit untuk mendapatkan pengakuan ya. Demikian pula misalnya dengan organisasi-organisasi internasional yang diawasi gitu ya, dan terus dilakukan pemantauan ya, sehingga memaksa kawan-kawan ini dalam melakukan aktivitas harus membentuk satu yayasan misalnya atau badan hukum di tingkat nasional ya. Mereka kemudian berafiliasi atau bertransformasi dalam bentuk pengajuan pendaftaran untuk badan hukum tertentu. Kemudian juga terjadi pembatasan kegiatan ya seperti pengawasan dan pemantauan pemerintah ya. Kemudian administrasi dan pelecehan di peradilan seperti pemerintah mulai proses hukum terhadap organisasi HAM untuk pelanggaran ringan untuk membubarkan mereka tanpa pemulihan yang tepat dan pengawasan yudisial. Nah, ini bisa kita lihat misalnya dengan pengalaman teman-teman di Greenpeace Indonesia ya, yang dipanggil oleh Kemendagri, yang dipanggil oleh Kumham, kepolisian, ya karena di dalam rangka pengawasan mereka. Ya, gitu. Kemudian hak untuk mengakses dan berkomunikasi dengan badan-badan internasional, ya. Deklarasi ini juga mengakui, deklarasi PBB untuk pembela HAM mengakui hak untuk mengakses dan berkomunikasi dengan badan-badan internasional untuk tujuan memajukan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan dasar ya.
Kalau kita melihat kawan-kawan, berdasarkan pengalaman di awal-awal reformasi 98, 99, itu begitu banyak saya kira partisipasi dan keterlibatan ya badan-badan atau organisasi-organisasi internasional dalam mendukung kemajuan demokratisasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Ya, namun saya kira seiring dengan waktu situasi ini, kondisi ini itu mulai semakin sempit ya, semakin kecil kemungkinan-kemungkinan adanya komunikasi. Begitu pula dengan saya kira ruang-ruang partisipasi organisasi masyarakat sipil di forum-forum internasional itu dibatasi ya. Baru-baru ini ada saya kira satu forum internasional terkait dengan COP ya, di mana teman-teman organisasi di tingkat nasional ya dan wilayah-wilayah menyampaikan sikap dan pandangannya terkait dengan apa namanya kebijakan pemerintah di forum COP tersebut ya. Nah, kemudian ada beberapa kawan-kawan yang kemudian karena alasan visa dan sebagainya atau izin ya kemudian menjadi hambatan mereka tidak bisa berpartisipasi. Kemudian hak untuk protes juga diakui dalam deklarasi ya. Perlindungan hak untuk protes terletak pada pengakuan dan perlindungan dari serangkaian hak-hak yang termasuk kebebasan berekspresi dan berpendapat, kebebasan berserikat, kebebasan berkumpul secara damai, dan hak-hak serikat termasuk hak untuk mogok ya. Nah, ada beberapa yang bentuk pelanggaran pembatasan yang diterima oleh pembela HAM. Pertama, dalam Komite HAM ya. Jadi teman-teman di PBB itu ada yang namanya pelapor khusus ya. Lebih dari 10 tahun yang lalu pelapor khusus PBB waktu itu oleh Hina Jalani ya kemudian mendatangi beberapa wilayah-wilayah di Indonesia yang dinilai oleh PBB cukup rentan ya menyebabkan pembatasan dan ancaman yang tinggi terhadap pembela HAM ya. Mereka mengunjungi Papua, kemudian tahanan-tahanan, rumah tahanan ya, lembaga-lembaga pemasyarakatan di mana terdapat ya pembela HAM yang dikriminalisasi ya, juga di wilayah-wilayah konflik lainnya seperti di Aceh ya. Nah, jadi pada waktu itu Hina Jalani pelapor khusus melaporkan di forum PBB terkait dengan temuan pelapor khusus di Indonesia. Ditemukan misalnya bahwa pemerintah Indonesia kerap melakukan pelarangan bagi pembela HAM untuk melakukan atau menyampaikan pendapat di muka umum atau biasa kita kenal dengan kegiatan demonstrasi. Kemudian pembatasan yang dibenarkan secara demonstrasi misalnya terkait dengan penyampaian pendapat secara damai dan sebagainya. Kemudian persyaratan yang tidak perlu untuk mendapatkan otorisasi berkumpul, ya ini yang didapatkan misalnya oleh pelapor khusus ya, adanya kebijakan-kebijakan baru sampai di tingkat daerah yang sulit ya dipenuhi dan diakses. Pada akhirnya kawan-kawan atau pembela-pembela HAM ini cukup mengalami satu hambatan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan atau program-program kemajuan hak asasi manusia di komunitasnya. Kemudian kurangnya proses untuk mengajukan banding, ya keputusan menyangkal izin untuk mengadakan demonstrasi. Jadi kita tidak, ketika misalnya kita mengajukan pemberitahuan untuk penyampaian di muka umum oleh kepolisian, kemudian kepolisian dalam alasan-alasan tertentu, ya misalnya karena ada acara kenegaraan, ya dan sebagainya, itu kemudian keputusan itu kemudian bisa berdiri sendiri dan dilakukan satu penindakan, ya penegakan hukum ketika misalnya pembela HAM tetap melakukan kegiatan-kegiatan penyampaian pendapat tersebut. Kemudian hak pembela HAM yang lainnya dalam deklarasi adalah hak untuk mengembangkan dan mendiskusikan ide-ide HAM baru, ya. Hak untuk mengembangkan dan mendiskusikan ide-ide hak asasi manusia yang baru merupakan ketentuan yang penting, ya, untuk menjamin pembangunan berkelanjutan hak asasi manusia dan untuk melindungi para pembela yang menganjurkan visi baru dan ide-ide hak asasi manusia. Ya, ini biasanya dikembangkan dalam bentuk pelatihan-pelatihan, training-training ya, baik di tingkat komunitas maupun di tingkat organisasi pembela HAM itu sendiri. Bentuk pelanggaran atau pembatasan yang diterima oleh pembela HAM dalam prakteknya di Indonesia dan di banyak negara ya, perempuan pembela HAM lebih beresiko karena mereka dianggap menantang norma-norma yang diterima ya, baik secara sosial budaya, tradisi, persepsi, dan stereotip
tentang feminitas, orientasi seksual, dan peran dan status perempuan dalam masyarakat. Hal ini misalnya kasus perempuan pembela berkampanye menentang mutilasi alat kelamin ya atau sunat misalnya, itu juga kerap mendapatkan stigma atau serangan dari masyarakat yang ekstrim ya. Kemudian hak atas pemulihan yang efektif ya, ini juga sering dialami ya, mencakup penjaminan atau satu penyelidikan dengan cepat dan imparsial atas dugaan pelanggaran. Hak atas pemulihan yang efektif juga berarti akses yang efektif terhadap keadilan. Keadilan negara harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa pelanggaran terhadap para pembela HAM dapat dibawa ke hadapan pengadilan atau mekanisme pengaduan alternatif ya, seperti Lembaga HAM Nasional, Komnas HAM, ya, LPSK, Komnas Perempuan, ya, atau mekanisme kebenaran dan rekonsiliasi. Ya, kalau dulu kita punya yang namanya KKR ya, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Kemudian oleh Mahkamah Konstitusi komisi tersebut dibubarkan. Ya. Nah, hak atas pemulihan ini penting saya kira ya, karena kerap sekali pembela HAM ya yang berhadapan dengan risiko-risiko dan ancaman ini, termasuk ancaman kriminalisasi, stigma ya tertentu, misalnya ketika pihak ya pelaku tidak bisa membuktikan stigma tersebut, tetapi di satu sisi si pembela HAM ini juga tidak mengalami satu proses pemulihan yang efektif ya, sehingga stigma itu tetap berjalan meskipun itu adalah putusan pengadilan. Misalnya kita ketahui pada proses gugatan misalnya Luhut dalam kasus Lord ya, misalnya yang kemudian mempidanakan, mengkriminalisasi Fathia ya, mantan koordinator Kontras misalnya ya, meskipun putusan itu kemudian ditolak oleh pengadilan ya, tetapi proses pemulihan dan memulihkan kepercayaan publik terhadap Fathia ya, pada hal-hal yang dikerjakan itu justru tidak dilakukan. Demikian pula perintah dari putusan pengadilan tersebut tidak dilaksanakan oleh negara ya dalam memutus mata rantai impunitas dan pemulihan terhadap mereka pembela HAM yang jadi korban. Kemudian saya kira ini juga adalah salah satu persoalan ya, atau masalah-masalah yang kerap kita hadapi sebagai pembela HAM adalah hak untuk mengakses dana ya. Akses ke pendanaan untuk pembela bahwa hak asasi manusia adalah kemampuan untuk meminta, menerima dan menggunakan dana sebagai unsur yang melekat pada hak untuk kebebasan berserikat ya. Banyak sekali saya kira pembatasan-pembatasan pada aktivitas, dan ini juga dijadikan sebagai pola ya yang sistematis oleh pelaku ya, khususnya pelaku-pelaku dari unsur negara ya, memberikan pembatasan agar aktivitas dari pembela HAM ini tidak bisa berjalan secara efektif. Saya ingin mencontohkan misalnya sekali lagi di Papua ya, kalau teman-teman kemudian ke Papua ya dan berdiskusi dengan kawan-kawan di Papua, bagaimana program-program pengembangan ya terkait dengan hak asasi manusia, terkait dengan advokasi pemenuhan hak ya, itu justru sekarang hampir banyak donor saya kira dan lembaga-lembaga tidak memiliki akses ya, karena mereka tidak dibolehkan untuk menjalankan atau mengimplementasikan program-program mereka atau memberikan dukungan secara finansial kepada organisasi-organisasi yang bekerja di Papua ya, khususnya mereka yang bekerja dengan pendekatan advokasi pemenuhan hak ya. Tetapi kita lihat sekarang ini di Papua banyak sekali program-program yang ada beberapa program-program ya yang justru tidak mengarah pada pemenuhan hak-hak sipil politik ya, padahal ini adalah persoalan yang krusial yang terjadi di Papua, tapi lebih banyak program-program itu dikembangkan dengan satu pendekatan-pendekatan yang berbeda tujuan ya, dengan situasi-situasi yang terjadi di masyarakat. Misalnya sosialisasi HIV/AIDS ya, itu banyak sekali program di Papua, tetapi dibandingkan misalnya bagaimana organisasi masyarakat sipil bisa mengakses dukungan pendanaan untuk mendukung masyarakat
adat di Papua ya untuk belajar tentang hukum, membangun kesadaran tentang hukum, ya, kemudian meningkatkan kesadaran terkait dengan hak asasi manusia atau peningkatan skill, ya, pengetahuan dan skill terkait dengan advokasi. Itu sangat jarang kita bisa dapatkan, ya. Itu saya kira dari saya, Kak Indah dan rekan-rekan sahabat Lingkar Madani. Mungkin nanti kita bisa berdiskusi lagi terkait dengan komentar deklarasi PBB terkait dengan pembelaan ini. Terima kasih. So far sih masih izin menyimak dulu ya. Artinya memang selama ini belum belum pernah secara langsung untuk lingkungan. Saya kan sekarang concern pada lingkungan ya. Cuman melihat bahwa ini ada satu potensi di kemudian hari gitu. Artinya kita memang harus, kalau ada dua metode ya, intervensif sama apa namanya, pencegahan ya. Ini saya masih dalam tahap pencegahan ya, jadi izin menyimak dulu Mbak. Terima kasih. Mas Alam, Baik. makasih ya sharingnya. Oh, Kak Wulansari silakan. Boleh. Iya, saya nggak buka kamera karena sambil nyetir ini ya. Boleh, silakan Kak. Kepikirnya begini, ini sharing perasaan sama apa yang apa namanya ada dalam benak saya ya. Ketika kita merasa membela apa kita berniat membela hak atau membela apa namanya sesuatu yang kita yakini baik gitu ya. Selalu yang tampak menjadi satu tantangan besar adalah korporat besar gitu, yang dimana di baliknya ada backup gitu ya dari pihak-pihak yang memang punya kewenangan, dalam hal ini seringkali memang pemerintah. Nah, apakah memungkinkan ya jika kita mendapatkan satu peluang atau rezeki bisa mendapatkan aktor-aktor gitu, aktor-aktor yang ada di dalam badan yang sebetulnya secara umum menentang kita, tapi justru ada semacam angel gitu ya, malaikat-malaikat. Saya hanya membayangkan ini just sharing ya, sesuatu yang mungkin eh, masih absurd gitu. Itu aja sih, sharing apa yang ada unek-unek aja. Makasih. Ya, Mbak Ulan, situasi-situasi itu eh, selalu ada, ya. Peluang dan tantangan itu selalu ada dalam kita mengembangkan sistem keamanan holistik ya untuk membela HAM. Nah, makanya kemudian kita harus lebih dahulu memetakan aktor dan relasi aktor ya ketika kita ingin menyusun satu perencanaan keamanan ya untuk mitigasi resiko. Maka pemetaan aktor dan relasi para aktor ini menjadi sangat penting ya. Menjadi sangat penting atau menjadi satu tahapan yang wajib ya yang kita lakukan sebelum menyusun perencanaan keamanan untuk kepentingan mitigasi atau respon satu peristiwa keamanan. Nah, nanti saya kira di sesi ketiga, Kak Ulan, mudah-mudahan Kak Ulan punya waktu dan kesempatan lagi kita akan bertemu di sesi ketiga dan kita akan mencoba untuk melakukan simulasi ya atau mempraktekkan bagaimana melakukan pemetaan aktor untuk menemukan relasi kepentingan para aktor. Nah, sehingga kita bisa menetapkan ya dan menentukan faktor-faktor aktor-aktor yang mendukung ya atau aktor-aktor yang kemudian justru tidak mendukung gitu ya atau adalah bagian daripada lawan yang kita hadapi yang potensi menciptakan kerentanan dan resiko ancaman tersebut ya. Termasuk aktor di tingkat internal dan aktor di tingkat eksternal kita bekerja. Begitu saya kira respon saya, Kak Ulan ya. Makasih banyak Mas Alam. Ya sih, kebayang Alam. Makasih. Oke, silakan Kak Syafril. Boleh open mic aja Kak Syafril. Oke, ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Safril dari Yayasan Penyu Indonesia. Ya, terima kasih Bang Alam ya atas pemaparan materinya yang menurut saya ini
baru bagi saya secara detail dan juga sangat penting untuk kedepannya. Mungkin ada dua pertanyaan. Yang pertama itu terkait tadi yang disampaikan oleh Bang Alam, yaitu di mana di undang-undang itu kita dijamin gitu ya keamanan secara pribadi, khususnya dalam HAM ini. Tapi tadi juga disampaikan sama Bang Alam, bagaimana keamanan pribadi atau pembelaan HAM secara pribadi ini eh, kurang bagus gitu ya. Seringkali taktik ini tidak tidak terjelaskan atau tidak terjabarkan secara rasional. Jadi bagaimana langkah-langkah yang bisa dilakukan eh, sebagai seorang pribadi itu untuk bisa kuat dalam melakukan pembelaan HAM. Tuh, untuk pertanyaan kedua mungkin yang terkait di organisasi. Tadi juga udah disampaikan beberapa langkah-langkah seperti pemetaan, udah mengetahui nih aktor-aktor siapa saja yang terlibat dalam eh, konflik HAM-nya gitu. Terus kita sebagai pembela HAM dalam sebuah organisasi ingin menguatkan apa yang menurut kita benar secara HAM itu, sedangkan kita tuh sudah memetakan tadi nih Bang Alam, kita ingin melaporkan ke pihak berwenang, ternyata juga pihak berwenangnya sebagai aktor nih. Jadi apa langkah-langkah yang bisa kita lakukan setelah memetakan eh, semua aktor-aktor yang terlibat dalam hal tersebut? Khususnya eh, kalau di saya sendiri bekerja di bidangnya konservasi gitu, mungkin banyak yang bertentangan dengan hal itu. Terima kasih dan Kak Indah ya atas waktunya. Ya, makasih Kak Syafril ya. Pertama, menurut saya merespon pertanyaan pertama itu bagaimana dengan situasi dan kondisi ini di mana negara ya harusnya memberikan perlindungan ya dan pengakuan terkait dengan keberadaan pembela HAM ini, tetapi justru tidak konsisten dalam pelaksanaan. Ya. Situasi ini kita hadapi apa yang disebut dengan inkongruensi ya kebijakan undang-undang. Jadi kebijakan kita di Indonesia ini, undang-undang kita di Indonesia itu saling tumpang tindih dan saling tidak harmonis. Ya. Jadi yang saya sampaikan tadi, misalnya undang-undang kehutanan ya dan lingkungan hidup itu mengakui perlindungan dan keberadaan pembela HAM ya pembela HAM lingkungan ya bahwa pembela HAM lingkungan ini tidak boleh di kriminalisasi, tidak boleh digugat baik secara perdata maupun dilaporkan secara pidana ya ketika dia melaksanakan kegiatan pembelahan HAM lingkungan gitu. Nah, tetapi di sisi lain ya kebijakan-kebijakan dan peraturan perundang-undangan ini justru mengabaikan ya isi dan maksud dari undang-undang lingkungan hidup tersebut ya yang mengakui pembela HAM ya. Nah, sehingga pertentangan-pertentangan ini kerap menjadi dasar untuk melakukan kriminalisasi bagi pembela HAM ya. Jadi kita lihat misalnya pasal-pasal yang kerap digunakan ya untuk mengkriminalisasi pembela HAM itu adalah pasal pencemaran nama baik. Ya sebelumnya itu ada pasal dalam KUHP tapi kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, itu adalah perbuatan tidak menyenangkan. Ya, ketika misalnya teman-teman aktivis anti korupsi ya melaporkan sejumlah politisi, anggota DPR atau pimpinan-pimpinan di tingkat daerah dan di tingkat pusat misalnya karena adanya dugaan tindak pidana korupsi misalnya yang mereka lakukan, maka si pembela HAM ini akan menghadapi satu proses hukum atau kriminalisasi dengan menggunakan undang-undang atau menggunakan pasal-pasal perbuatan tidak menyenangkan dalam KUHP. Nah, sekarang banyak sekali kasus-kasus yang dialami oleh pembela HAM itu berhadapan dengan kasus perbuatan perbuatan pencemaran nama baik ya ketika teman-teman melakukan kampanye dan sebagainya gitu ya. Nah, tetapi bahwa juga ada dalam prakteknya ya teman-teman pembela HAM yang dikriminalisasi ini misalnya mendapatkan satu pengakuan dalam putusan-putusan pengadilan ya
Jadi kemudian dibuktikan ya bahwa memang yang bersangkutan ya memenuhi persyaratan untuk menyandang status sebagai pembela HAM lingkungan karena aktivitas atau tindakan-tindakan yang dilakukan sehingga harus dibebaskan dari seluruh tuntutan atau dakwaan yang dipidanakan. Misalnya pada kasus apa namanya yang terjadi dengan teman-teman pembela HAM lingkungan ya di daerah Jawa Tengah gitu ya, yang dikriminalisasi karena dianggap apa namanya melakukan pencemaran nama baik ya, dan sebagainya gitu. Nah itu persoalan yang kita hadapi sekarang, tidak adanya atau rendahnya pengakuan ya melalui undang-undang dan kebijakan dari negara terkait dengan perlindungan pada pembela HAM dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pembela HAM. Tapi di sisi lain ya kita juga menghadapi inkongruensi kebijakan, tumpang tindih kebijakan ya, sehingga kebijakan-kebijakan yang levelnya yang memenuhi aspek perlindungan dan aspek pengakuan seperti keputusan menteri ya itu lebih rendah dibandingkan undang-undang ya, di mana hukum kita di Indonesia bahwa struktur hukum kita itu di mana yang paling tinggi itu adalah konstitusi, baru undang-undang ya, dari kemudian keputusan-keputusan ya atau kebijakan. Nah, tentunya ini tidak bisa yang lebih rendah levelnya itu dijadikan sebagai dasar dia harus mengikuti keputusan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ya. Nah, itu yang menjadi sekarang persoalan. Nah, kemudian yang kedua, langkah-langkah yang bisa kita lakukan adalah bagaimana para pembela HAM ini membangun sistem keamanan mandiri ya, sistem keamanan mandiri. Jadi ini merupakan salah satu aspek penting saya kira bagaimana pembela HAM ini membangun sistem keamanan mandiri ya, tidak konvensional ya ketika berhadapan dengan resiko dan ancaman, untuk sepenuhnya menaruh harapan sistem keamanan itu bisa dihadirkan oleh negara ya. Karena itu akan tidak akan maksimal sehingga perlu didorong sistem keamanan mandiri bagi pembela HAM itu dengan cara apa ya, ada berbagai pengalaman misalnya dengan melatih setiap pembela HAM ya dalam bekerja, melatih memberikan pengetahuan kepada pembela HAM untuk dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk resiko ancaman dan kerentanan yang dialami ketika bekerja dan mengidentifikasi kapasitas ya agar bisa mengolah sistem keamanan mereka ya melalui pelatihan-pelatihan dan sebagainya. Kemudian juga bisa diturunkan dalam menjadi sebuah sistem keamanan yang holistik melalui organisasi dengan pembentukan atau penyusunan kebijakan-kebijakan organisasi, standar operasional prosedur organisasi agar bisa dijalankan oleh rekan-rekan pembela HAM dalam melaksanakan aktivitas sebagai sebagai usaha untuk preventif pencegahan ya melalui SOP dan pelatihan-pelatihan ini. Nah, demikian pula saya kira dalam advokasi pemenuhan kita harus menemukan alternatif perlindungan ya, misalnya di Komnas HAM ya. Komnas HAM kita bisa meminta penetapan ya status terlindung ya di Komnas HAM ya ketika kita menghadapi kriminalisasi. Nah, kemudian juga melalui Komnas HAM kita bisa meminta perlindungan kepada lembaga perlindungan saksi dan korban ya. Dan sisanya saya kira adalah bagaimana membangun hubungan dan jaringan internasional ya di mana pembela HAM ini harus selalu terkoneksi atau terhubung ya untuk saling memberikan dukungan ya, saling memberikan dukungan. Dan juga saya kira yang lebih penting di tingkat organisasi dan ini menjadi hal yang penting tapi mungkin dipikir teknis ya. Bagaimana menyediakan satu situasi-situasi emergency respon ya untuk mendukung perlindungan secara cepat ya. Seperti kita ketahui ada beberapa skema ya dan inisiatif-inisiatif yang sudah dipraktekkan ya melalui hub misalnya ya
di mana organisasi-organisasi yang menaruh perhatian terkait dengan perlindungan tentang keselamatan pembela HAM ini, teman-teman menyediakan satu emergency fund, ya, pendanaan yang dikhususkan untuk merespon situasi darurat, ya. Bagaimana kita dalam 1 kali 24 jam bisa segera bertindak untuk mengembangkan sistem keamanan mandiri, melakukan evakuasi, ya, melakukan relokasi untuk kawan-kawan yang nyawa terancam, ya. Kemudian bagaimana mempersiapkan pengacara-pengacara, ya, agar bisa menghindari kriminalisasi, ya. Nah, ini juga saya kira tidak terlepas dari sistem keamanan yang holistik, tidak hanya kepada pembela HAM, tetapi juga kepada anggota masyarakat atau komunitas masyarakat yang menjadi sasaran dari pekerjaan dari pembela HAM itu sendiri. Nah, itu saya kira yang sehingga kita penting untuk mendapatkan pengetahuan bagaimana kita mengenali ya ruang-ruang yang tersedia untuk membangun kapasitas keamanan kita, kawan-kawan, ya. Ada di Komnas HAM misalnya, ada di LPSK, ya. Kemudian bagaimana kita membangun sistem keamanan mandiri dan berjaringan dan juga terhubung dengan organisasi internasional, ya, untuk jaringan internasional agar bisa mempersiapkan dan memberikan dukungan terkait dengan perlindungan yang holistik tersebut, ya. Ada beberapa contoh saya kira teman-teman saya perlu sampaikan beberapa inisiatif untuk teman-teman bisa gunakan atau bisa akses, ya. Ada hub, ya, di TIFA Foundation, ya, Yayasan TIFA misalnya, untuk penyediaan dana emergency response untuk respon cepat, ya, di beberapa organisasi lain misalnya di Purawal, ya, Foundation, kemudian menyiapkan emergency fund, ada di kemitraan, di aliansi masyarakat adat sendiri juga punya mekanisme emergency fund untuk anggota komunitas masyarakat adat yang harus direspon, ya, karena dalam atau berada dalam situasi yang darurat, ya. Situasi darurat ini adalah situasi yang tidak bisa ditunda, ya, dan sifat dari kedaruratan itu juga terbatas dan khusus, ya. Ya, jadi kedaruratan itu adalah sebuah respon yang harus dilakukan tidak lebih dari 2 kali 24 jam, ya. Karena kasus-kasus yang dialami oleh masyarakat itu kalau sudah lebih dari 24 jam artinya kalau dalam aspek hukum, ya, kriminalisasi, masyarakat itu atau rekan-rekan pembela HAM itu sudah mendapatkan status hukum, ya, apakah dia statusnya tersangka dan sebagainya, sehingga situasi itu tidak bisa direspon dengan situasi kedaruratan, ya. Itu sudah bisa, kalau sudah statusnya tersangka, ya, mekanismenya sudah terencana, ada pra peradilan, ada pendampingan hukum di pengadilan nanti di masa penuntutan dan sebagainya, gitu. Tetapi ketika situasi itu masih dalam 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam, maka situasi darurat, respon situasi darurat dan perencanaan keamanan kedaruratan itu mesti dilakukan. Misalnya evakuasi, relokasi, ya, apa namanya, healing, ya, menyiapkan psikolog dan sebagainya, ya, bagi pembela HAM atau masyarakat yang berhadapan dengan insiden keamanan tersebut. Gitu dari saya, rekan-rekan. Kak Indah. Oke, baik. Terima kasih Bang Alam dan juga tadi ada Kak Syafril ya. Oke, Kak Syafril, apakah ada tanggapan? Dan Eh, silakan. cukup sepertinya. Ah, Terima kasih banyak ya, Bang baik. Alam atas jawaban. Terima kasih Kak Syafril. Ya, saya ada sedikit bingkisan untuk teman-teman sebagai bahan refleksikan, ya. Setelah sesi ini, saya kira nantinya bisa apa, membantu teman-teman untuk mungkin bisa menjawab beberapa pertanyaan ini, ya, sebagai bentuk refleksi dari sesi hari ini. Pertama, menurut deklarasi PBB tentang pembela HAM, apa saja kewajiban negara terhadap pembela HAM? Ya, kemudian
kawan-kawan dapat menyebutkan 9 jenis hak pembela HAM yang dilindungi dalam deklarasi tersebut dan berikan contoh-contoh dari pengalaman kawan-kawan di lapangan ya. Kemudian menurut deklarasi tersebut, apakah pekerjaan yang Anda lakukan dapat disebut sebagai pembela HAM? Kalau iya, mengapa demikian? Kemudian teman-teman bisa membuatkan poster ya yang menggambarkan jawaban kawan-kawan atas pertanyaan 1 sampai 3. Ya, ini nantinya bisa disampaikan ke Kak Indah ya atau dalam pertemuan berikutnya bisa menjadi bahan kita untuk sharing dan refleksi. Begitu dari saya, Kak Indah. Terima kasih kawan-kawan sekalian untuk kesempatan sesi 1 hari ini. Sampai bertemu pada sesi berikutnya. Senang sekali berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman dengan rekan-rekan sekalian dan semoga bermanfaat. Baik, terima kasih banyak Bang Alam atas paparan hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan Bang Alam bermanfaat untuk teman-teman semua. Bang Alam, untuk yang tadi itu tugas yang akan dibahas di minggu depan ya Bang, sorry, di tanggal 6 November itu ya Bang Alam ya? Ya bisa disampaikan, tapi yang lebih penting ini Hmm? adalah sebagai bahan refleksi aja poin-poin di hari ini ya. Bisa teman-teman menjadikan itu sebagai bahan refleksi, memperdalam ya dari sesi kita pada hari ini, Kak Indah. Terima kasih. Oke, siap Bang Alam. Nanti aku akan reminder teman-teman untuk mengirimkan pertanyaan yang tadi. Jadi mungkin teman-teman bisa apa isi. Nanti kita bahas di tanggal 6 November sesi 2 ya Bang Alam ya. Ya. Oke, kalau gitu mungkin aku juga mau ngucapin terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya yang telah meluangkan waktunya pada pelatihan hari ini. Untuk materi dan juga video rekamannya nanti kita akan kirimkan melalui via newsletter atau teman-teman bisa mengaksesnya juga melalui webnya Lingkar Madani. Oke, teman-teman. Webnya Lingkar Madani itu ada lingkarmadani.id ya, teman-teman. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Bang Alam. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Sampai jumpa di Terima kasih Kak kelas. Indah. Terima kasih Oke, sampai jumpa di kawan-kawan kelas berikutnya sahabat tanggal Lingkar November Madani. ya, teman-teman ya. Terima kasih banyak. Teman-teman bisa menggunakan dengan link yang sama pada hari ini. Oke, selamat beraktivitas teman-teman semuanya. Atau selamat istirahat. Thank you.